Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakal nge-share lagi kalian video tentang anak perusahaan di luar negeri. Oke. Jadi video ini aku divide jadi 3 video. Pertama kita bahas yang ini, kita bahas fully teori tentang anak perusahaan di luar negeri, tentang apa yang harus kalian ingat, kemudian prosedur menentukan itu translasi atau pengukuran kembali itu kayak gimana, kemudian kira-kira untuk masing-masing item yang ada di laporan keuangan itu pakainya kurs mana aja sih. Nah itu yang pertama tujuan kita. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas mengenai translasi yang udah include sama soalnya, contoh soal ya, bukan soal yang kalian ini. Kemudian yang kedua, yang video terakhir kita akan bahas tentang pengukuran kembali atau remeasurement. Oke, nanti aja. Kita start dulu sama sekarang. Sorry. Kalian bisa pause dulu videonya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita akan masuk ke hal yang harus kalian ingat. Pertama itu adalah mengenai jenis mata uang. Jadi ketika kita bicara mengenai konversi laporan keuangan, itu ada namanya mata uang fungsional sama ada mata uang lokal. Jadi mata uang fungsional, mata uang lokal, sama mata uang pelaporan. Jadi kalau mata uang pelaporan intinya mata uang ketika dia menyusun laporan keuangan, mata uang pelaporan. Aku nggak nulis itu. Kemudian yang perlu kita bahas itu adalah mata uang fungsional. Jadi mata uang fungsional ini adalah mata uang yang dominan dipakai perusahaan. Jadi contohnya gini, ini ada perusahaan di Indonesia, contohnya Adaro, misalkan Adaro ada di Indonesia. Kemudian dia sering jualan batu bara gitu kan ya, ke India, ke Malaysia, ke Amerika dan sebagainya. Dimana ketika mereka jualan, mereka akan pakai mata uang yang diakui secara internasional kayak dolar. Nah, artinya dia sering banget nih transaksi pakai dolar. Nah, karena dia sering transaksi pakai dolar, makanya kita bisa bilang mata uang fungsionalnya adalah dolar. Oke, walaupun dia ada di Indonesia nih, tapi ternyata mata uang fungsionalnya ada dolar dan dia menyusun laporan keuangannya pakai dolar. Nah, kemudian ada juga namanya mata uang lokal. Jadi mata uang lokal ini lebih ke mereka bakal connect antara lokasi perusahaan sama tempatnya. Contoh kalau misalkan posisinya ada di Indonesia dia pakai rupiah. Kalau misalkan dia ada di Malaysia dia pakai ringgit. Nah, kita bikin simpelnya gini. Setelah ada perusahaan di Indonesia, posisinya ada di Indonesia nih, gitu kan ya. Emang perusahaan di Indonesia ada di Indonesia. Kemudian ketika dia menyusun laporan keuangan, dia pakai rupiah. Berarti kita bisa bilang bahwa dia menyusun laporan keuangan menggunakan mata uang lokal. Oke, jadi connect kan antara Indonesia dengan rupiah. Misalkan kalau kita ganti posisinya perusahaan itu adalah perusahaan yang ada di Malaysia, memang perusahaan Malaysia ada di Malaysia, menyusun laporan keuangannya menggunakan ringgit, berarti proses penyusunan laporan keuangannya menggunakan mata uang lokal. Kemudian yang kedua itu yang harus kalian ingat itu adalah itu adalah kurs konversi sama kurs transaksi. Jadi kurs konversi ini nggak sama kurs transaksi, jadi aku kasih sign yang ini. Kurs transaksi kalian pasti paham banget kalau misalkan kalian udah semester 6, so pasti udah ngelewatin namanya manajemen investasi dan pasar modal. I don't know itu ada apa enggak pembahasan mengenai kurs beli dan kurs jual, tapi harusnya ada sih karena kita bicara tentang saham atau kalian mau beli saham di luar negeri dan sebagainya, atau mungkin ada mata pelajaran lain yang pernah bahas ini. Nah, jadi kayak waktu itu contohnya kita bisa gambarkan kayak gini nih. Indonesia waktu akhir Maret itu kita sempat jatuh banget, kita sempat rame gara-gara untuk beli $1 kita harus bayar 16.000. Yang dulunya kita beli $1 cuma 10.000 zaman aku SD kayaknya ya. Zaman aku SD atau SMP kayaknya beli $1 mungkin kita cuma butuh duit 10.000, sekarang beli $1 itu 16.000. Berarti kita makin lama kayak makin rugi kan, karena dulu kita anggapannya punya duit 20.000 kita bisa dapat $1, bisa dapat $2. Sekarang kita punya duit 20.000 nggak nyampe $1, nggak nyampe $2 gitu. Kemudian ada intinya kurs transaksi, ada kurs beli, ada kurs jual. Nah, dan kalau misalnya kita bicara kurs konversi, dia ada 3 kurs, ada kurs tengah, ada kurs rata-rata, sama kurs historis. Jadi kalau misalkan kurs tengah itu adalah kurs beli ditambah dengan kurs jual, kemudian dibagi 2.
Kurs tengah itu bisa juga disebut dengan kurs karang, dan biasanya dia dipakai buat akun neraca. Itu tuh biasanya ada di laporan keuangan, dan mereka bisa menyampaikan caranya mereka bisa menyampaikan caranya dengan misalkan pada saat pembuatan laporan keuangan kurs tengah itu senilai 13.364 ya, atau misalkan dia menyampaikan Rp1 sama dengan 0,00074. Itu biasanya ada di laporan keuangan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kurs rata-rata. Jadi kurs rata-rata itu adalah kurs transaksi yang di rata-rata tertimbangin selama setahun. Jadi ada transaksi nih selama setahun, kemudian dirata-ratain. Nah, itu namanya kurs rata-rata. Ya iya kan? Nah, jadi kalau kurs rata-rata ini biasanya dipakai buat akun penjualan sama beban. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya akun historis. Jadi akun historis ini adalah akun konversi berdasarkan kurs pada saat transaksi. Biasanya dia dipakai di aset tetap, biasa dipakai di ekuitas nanti ketika kita bahas misalkan nilai investasinya, tergantung posisinya. Atau kita bisa bilang kalau misalkan dividen, dia dicatatnya pada saat pencatatan dividen. Sebenarnya itu juga masuk ke kurs historisnya dividen gitu. Jadi tergantung kondisinya. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prosedur pengubahan mata uang. Jadi ketika kita bicara mengenai prosedur pengubahan mata uang gitu kan ya, kita akan melihat dari segi anak ya. Jadi kita akan melihat dari segi anak. Kemudian yang kita lihat adalah mata uang fungsionalnya. Oke. Jadi ada dua kondisi di sini. Ketika mata uang fungsional itu adalah sama dengan mata uang pelaporan atau mata uang lokal anak, maka disebut translasi. Contohnya kita lebih mudahnya gini. Ntar dulu, ini nggak fokus. Oke. Jadi gini, misalkan dia induknya ada di Indonesia, gitu kan ya. Berarti kan kalau di Indonesia dia pakai rupiah kan. Anaknya ada di Amerika. Jadi mata uang fungsionalnya, contohnya ini kita bicara anak ya. Jadi sebenarnya lebih enak kalau misalkan warna-warni, tapi ternyata pulpenku patah. Nggak usah deh. Oke, jadi mata uang fungsional anak. Jadi anak tuh sering bertransaksi pakai dolar. Nah, kemudian karena dia ada di Amerika, berarti dia pakai dolar juga. Tapi induknya itu sini ya, induknya itu adalah rupiah. Nah, artinya mata uang fungsional anak ini beda dengan induk. Nah, ketika posisinya adalah seperti ini, maka anak itu, ya namanya anak kan harus ngikutin induk ya. Anak harus ngikutin orang tua. Jadi US dollarnya harus kita konversi ke rupiah. Jadi ini adalah kondisi ketika bagaimana kita menyebut itu adalah translasi. Kemudian yang kedua itu adalah gini. Misalkan mata fungsional anak sama, misalkan walaupun dia ada di Amerika gitu kan ya. Ini bisa Oke, walaupun dia ada di Amerika, tapi dia sering transaksi sama Indonesia dan dia pakai mata uang, contohnya mata uang rupiah. Dan pada saat itu, pada kondisi yang seperti itu, mata uang induk pun juga rupiah. Artinya mata uang fungsional anak sama dengan mata uang dari induk. Ketika hal ini terjadi, maka kita tinggal melakukan yang namanya pengukuran kembali atau remeasurement. Jadi contohnya coba lagi lihat ya. Indonesia, contoh induknya ada di Indonesia dan induknya itu pakai rupiah. Anaknya itu ada di Amerika, tapi transaksinya kebanyakan dia pakai rupiah. Jadi banyak yang beli rata-rata orang Indonesia. Nah, ketika mata uang fungsionalnya, kalau kita gambarkan di sini, uang fungsionalnya adalah rupiah. Tapi mata uang pelaporan atau mata uang lokal anak adalah US dollar dan induknya adalah rupiah. Nah, kalau kalian lihat bedanya di sini, nggak enak lah ya. Di sini ini rupiah, jadi fokusnya adalah ini. Oke. Jadi ketika mata uang fungsional anak sama dengan mata uang induk, gitu beda dengan mata uang induk, berarti dia adalah translasi. Tapi ketika mata uang fungsional anak itu sama dengan mata uangnya induk, berarti kita tinggal pengukuran kembali. Itu adalah kuncinya. Jadi sebenarnya ketika kalian bicara tentang ketika kalian udah nemuin soal yang benar-benar ada hitungannya, kalian lihat dulu apakah ini masuknya ke translasi atau masuknya ke ke pengukuran kembali. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih cara mengkonversinya. Jadi yang harus kita konversi pertama adalah akun antar perusahaan, kayak utang dividen, piutang dividen,
kemudian penjualan ke anak atau pembelian dari induk, kemudian laba antar perusahaan itu harus dikonversi dan konversinya harus mengikuti akun dari si induk. Nah, kemudian kalau misalkan selain itu tergantung pada kondisinya. Kalau misalkan dia translasi, kalau dia aset dan kewajiban, berarti kita pakainya kurs tengah. Silahkan nanti dibuka lagi sambil dibuka catatannya. Jadi kemudian kalau dia adalah ekuitas, berarti dia adalah pakainya kurs historis. Maksudnya itu adalah kurs pada saat si perusahaan mengakuisisi si anak. Kemudian kalau pendapatan dan beban itu pakai rata-rata tertimbang. Kalau dividen pakai pencatatan pada saat dividen. Kalau misalkan ada selisih, misalkan selisihnya itu adalah lebih banyak di kredit nih, berarti dia menambah modal. Kalau misalkan lebih kecil dibandingkan lebih kecil atau kita bisa bilang dia masuknya ke debit, berarti dia akan mengurangi modal. Oke. Jadi sebenarnya intinya gampangnya gitu. Kalau aset kewajiban berarti pakai kurs tengah, kalau penjualan beban berarti pakainya adalah kalau pendapatan beban pakai kurs rata-rata tertimbang, ekuitas pakai historis dan sebagainya. Dividen pada saat pencatatan dividen. Waktunya tinggal 3 menit lagi soalnya guys. Jadi aku harus cepet-cepet biar ini full satu video. Kemudian ada pengukuran kembali, yaitu aset dan kewajiban. Kalau misalkan aset dan kewajibannya itu adalah moneter ya. Moneter tuh jenisnya apa aja? Ada kas, piutang dagang dan sebagainya. Itu pakainya kurs tengah. Tapi kalau dia adalah aset non moneter gitu kan ya, atau kayak aset tetap segala macam itu pakainya adalah kurs historis. Nah, tapi kalau misalkan di soal kalian nemuin informasi bahwa si aset tetap itu adalah aset moneter, berarti kalian tetap masuknya ke kurs tengah ya. Kemudian ada juga pendapatan dan beban, dia juga sama-sama pakai kurs rata-rata tertimbang. Tapi untuk beban penyusutan, karena si aset tetap itu pakai kurs historis, maka beban penyusutannya itu juga pakai kurs historis. Kemudian sedangkan dividen itu sama, pokoknya kalau dividen pakai kurs pada saat pencatatan dividen. Dan bedanya di sini kalau kalian perhatikan, kalau translasi dia selisihnya bakal masuk ke ekuitas, entah itu dia menambah atau mengurang modal. Kalau sedangkan yang namanya pengukuran kembali, dia akan masuk ke laba rugi. Tuh. Oke, jadi itu sebenarnya gampangnya. Jadi maybe that's it yang bisa aku jelasin dulu mengenai apa yang harus kalian ingat, apa perbedaan antara kurs fungsional mata uang fungsional dengan mata uang lokal tadi, bagaimana cara menentukan apakah itu translasi, apakah itu pengukuran kembali, dan kalau misalkan berhubungan dengan laporan keuangan dia pakai kurs yang mana. Jadi sekarang habis kalian nonton video ini gitu anjay. Astagfirullahaladzim. Habis kalian nonton video ini, kalian aku minta tolong kalian kerjain soal nomor 2. Itu cuman menentukan dia pakai kurs apa. Habis itu send ke aku jawabannya. Kamu bisa tulis di kertas, tinggal di foto, atau kalian mau chat jawabannya, atau mau intinya seenaknya kalian aja. Tapi jangan dijadiin beban. Nanti kalau misalkan mostly kalian udah ngerti mengenai bagian itu, kita akan masuk ke video selanjutnya tentang translasi yang udah include di soal. Oke, thank you. Jangan lupa sholat dan jangan lupa bentar lagi membuka puasa. Tetap kuat. Bye bye. Assalamualaikum.